Dear bright people, mungkin kamu notice ya di kemarin ketika tanggal 3 Desember itu yang bertepatan dengan perayaan Hari Disabilitas Internasional atau HDI, itu mungkin kamu menemukan banyak pesan-pesan di sosial media atau di media massa. Selamat Hari Penyandang Disabilitas Internasional, Happy International Day for People with Disability, dan lain-lain. Atau mungkin kamu yang seorang penyandang disabilitas mendapatkan pesan tersebut dari mungkin teman atau pihak-pihak yang lain. Selamat Hari Internasional Penyandang Disabilitas, selamat merayakan Hari Internasional Disabilitas, dan lain-lain. Dan mungkin kamu juga sebenarnya ada yang merasa bangga, senang, atau mungkin terharu. Tapi kok saya tidak ya? Dan saya memandang itu sebagai sebuah pameran ketidaksetaraan. Bersama saya Dimas P. Muharam, yuk kita bahas di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Salam sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Masih dari saya di kota Adelaide, South Australia, menemani saya merantau nih jauh-jauh belajar Master of Education di University of Adelaide di negeri Kangguru ya. Hari Penyandang Disabilitas Internasional 3 Desember itu memang selalu gempap gempita ya. Banyak perayaan-perayaan, banyak event-event, banyak seminar-seminar, banyak diskusi-diskusi, banyak press release bertebaran ya kan, banyak juga tagar-tagar dan lain-lain. Di satu sisi kita pasti appreciate banget, mengapresiasi banget adanya kepedulian dari publik, baik itu dari pemerintah atau pihak swasta yang memperingati Hari Penyandang Disabilitas itu, yang menunjukkan bahwa ya ini adalah bagian dari agenda PBB juga ya, menunjukkan bahwa disabilitas itu eksis dan seperti mengingatkan kepada publik bahwa penyandang disabilitas itu ada loh, meskipun banyak yang tidak terlihat. Tidak terlihat di sini bisa dalam artian dari sisi disabilitasnya, misalnya seperti penyandang disabilitas yang psikososial atau yang mental atau intelektual yang secara fisikly tidak kelihatan. Tapi mungkin juga ketidakterlihatan ini atau ketidakeksisan ini bisa terjadi karena memang ya masih adanya segregasi atau masih ada pemisahan. Ya mungkin kalau misalnya di negara seperti di Indonesia ya, berapa banyak sih kamu melihat penyandang disabilitas itu yang berseliweran di area publik yang memang beraktivitas secara proper atau secara layak. Mungkin mereka pulang kerja atau mungkin memang mereka bekerja di sektor-sektor publik yang memang terlihat oleh publik. Berapa banyak sih gitu. Kalau misalnya kamu tidak melihat itu ya berarti ada dua hal. Yang pertama karena memang belum adanya kesempatan itu untuk penyandang disabilitas bisa beraktivitas di sektor publik dalam arti mendapatkan pekerjaan atau pendidikan yang layak. Atau kedua ya fasilitasnya belum aksesibel, jadi tidak ada urgensi atau tidak ada akses untuk penyandang disabilitas itu beraktivitas di area publik. Iya nggak sih? Nah, tapi ya itu tadi bahwa ucapan selamat itu kok ketika saya pikir-pikir lagi itu seperti sebuah hal yang ironis sih. Apa sih yang perlu diselamatin gitu ya? Apa yang perlu di-celebrate atau apa yang perlu dirayakan itu apa ya gitu. Karena ya kalau dibilang commemoration ya oke, ini pas. Ini memperingati memang masih ada hal-hal yang perlu kita address, perlu kita perlu kita sasar lah, perlu kita memang perhatikan di sini. Tapi kalau di celebrate, apa yang perlu kita celebrate gitu ya? Meskipun betul ada quick wins gitu ya, ada hal-hal kecil yang memang jadi perbaikan. Misalnya dari sisi akses ke sektor pendidikan ada peningkatan, terus juga di sektor pekerjaan, di sektor publik sudah ada formasi khusus buat penyandang disabilitas, terus juga ada rekrutmen di BUMN, terus juga dan hal-hal lainnya ya, banyak ya hal-hal yang memang bisa kita syukuri gitu. Tapi kalau dirayakan menurut saya sih tidak ya, karena ini beda dengan
hari raya, hari keagamaan, atau momen-momen yang memang membahagiakan. Tetapi hari penyandang disabilitas itu buat saya malah menjadi sesuatu yang menyedihkan ya, karena ya tadi masih banyak ketimpangan, masih banyak ketidaksetaraan gitu, yang memang perlu kita pikirkan, bukan kita rayakan, tetapi perlu kita pikirkan, dan harus ada aksi-aksi yang memang strategis. Kalau misalnya hari penyandang disabilitas itu hanya berakhir pada hal-hal yang sifatnya seremonial, memberikan selamat, mengundang penyandang disabilitas di sebuah event yang seperti di podcast saya sebelumnya saya bilang itu adalah dikondisikan. Penyandang disabilitas yang masuk ke area publik karena dikondisikan, karena memang ada event, ada acara, bukan karena memang dia contribute something di situ yang naturally, yang memang terjadi apa adanya, dan ya dia berpartisipasi dalam pembangunan atau dalam kegiatan di masyarakat. Kita perlu langkah-langkah yang strategis gitu loh, langkah-langkah strategis. Kita bisa cek apakah dari sisi politik misalnya saja ya, apakah kita sudah ada upaya afirmasi di keterwakilan di parlemen misalnya. Seperti kalau misalnya kita tahu ada kuota untuk perempuan misalnya. Perempuan, disabilitas, kaum adat misalnya, atau minoritas lainnya, itu kan adalah kelompok-kelompok yang perlu adanya upaya afirmasi. Apakah sudah ada kebijakan itu, adalah ada kuota untuk penyandang disabilitas? Karena kalau misalnya kita lihat dengan sistem sekarang, dengan sistem politik yang proporsional terbuka gitu ya, yang ya secara publik ini menjadi wacana ya, ketika menjelang pemilu 2024 banyak yang mengkritisi soal pemilihan kita, soal parliamentary threshold atau presidential threshold. Nah, tapi ini buat disabilitas juga harus menjadi sebuah wacana bahwa kita tidak punya loh keterwakilan di parlemen yang bisa men-secure yang katanya di dunia itu ada 15% dari populasi dunia itu penyandang disabilitas, dan di Indonesia itu katanya menurut Susinas terakhir tahun 2020 itu ada 9%, 22 juta loh. Tapi tidak ada keterwakilan penyandang disabilitas di parlemen. 9% loh, itu udah seperti suara satu partai. Yang satu partai itu mungkin bisa dapat 50-an kursi, tapi disabilitas tidak ada satupun. Ini kan sesuatu yang menyedihkan dan jadi sebuah ketidaksetaraan yang perlu kita pikirkan sama-sama loh. Tidak terus kita senang dengan wah ada event, ada wah penyandang disabilitas ditanggap di dalam sebuah acara seni misalnya. Ini sesuatu yang penting, karena dengan adanya keterwakilan di parlemen, satu orang anggota parlemen aja, DPR itu bisa berkuasa loh untuk mengajukan sebuah undang-undang. Gimana kalau ada 9% gitu. Ini sesuatu yang penting banget sih. Dan kalau misalnya kita lihat dengan sistem sekarang yang pemilihan berdasarkan distrik, berdasarkan dapil, terus juga ya dipilihnya dengan tidak punya modal yang besar, terus juga dipilihnya secara umum, ya kecil banget lah kesempatannya. Kita mungkin belum pernah menemukan kan ada penyandang disabilitas yang memang betul-betul disabilitas ya. Dalam artian gini loh, saya bilang gini, penyandang disabilitas yang betul-betul disabilitas itu adalah memang mereka yang merasa dari awal tuh penyandang disabilitas, lalu ikut berkontribusi dalam pergerakan disabilitas, minimal mereka sadar bahwa mereka disabilitas dan tahu hak-haknya dan kewajibannya. Bukan mereka yang tiba-tiba masuk ke dalam sebuah sektor publik, lalu karena memang ada kelainan atau perbedaan fisik, lalu diidentifikasi bahwa dari luar bahwa oke, dia adalah pejabat atau mungkin pejabat pertama yang penyandang disabilitas misalnya. Padahal dia selama hidup tidak pernah merasa disabilitas. Karena dia tidak pernah ada di dalam lingkungan penyandang disabilitas dan tidak merasa terhambat dengan itu gitu loh. Dan biasa-biasa aja, tetapi publik akhirnya mengidentifikasi itu sebagai penyandang disabilitas. Itu kan ironis ya gitu. Jadi pertama di sisi politik, yang kedua di sisi pekerjaan. Tidak perlulah ya kita tuh setengah-setengah atau ragu-ragu atau sayang-sayang resource dengan memberikan kuota atau afirmasi ke penyandang disabilitas di sektor pekerjaan. Seperti misalnya di sektor publik 2%, wah itu ya meskipun kita sangat appreciate tapi masih belum tereksekut atau tereksekusi dengan ideal ya. Lalu di sektor swasta juga masih banyak yang belum juga gitu loh. Dan sebetulnya kalau misalnya kita mau pikirkan bahwa kalau kita
ada penyandang disabilitas nanti butuh fasilitas ekstra nih dan lain-lain. Itu sebuah pemikiran yang menurut saya keliru. Kita harus melihatnya dari sisi lain. Sisi lainnya apa? Bahwa beban negara itu sebesar apa sih untuk ketika ada warganya yang tidak produktif dan disabilitas. Menurut saya, dengan memberikan pekerjaan, memberikan penghasilan yang layak, dan mereka bisa berkontribusi, itu akan mengurangi beban negara untuk memberikan bantuan sosial. Dan kedua, bahkan dia bisa berkontribusi bagi pajak. Pajak loh kuncinya loh. Kayak misalnya saya dan juga teman-teman lain yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan, kita tuh berkontribusi buat pajak besar banget. Kita kalau yang misalnya teman-teman yang kursi roda misalnya, atau yang sudah punya yang harus pakai mobil, itu kan berapa besar kita bayar pajak kendaraan bermotor, berapa besar kita dipotong untuk pajak penghasilan tiap tahun. Itu kita besar loh. Kita juga BPJS kita bayar juga, dan itu mengurangi beban negara sangat jauh. Jadi ayolah, nggak usah setengah-setengah gitu kan, memberikan upaya afirmasi, memberikan jalur-jalur yang khusus untuk adanya keterwakilan penyandang disabilitas di sektor tenaga kerja. Di pendidikan juga seperti itu. Kita tahu bahwa betapa penting kan pendidikan tinggi bagi manusia gitu ya. Untuk mereka ini memberikan modal dari segi SDM dan juga akses ke depannya lebih luas. Tapi berapa banyak sih universitas sudah memberikan jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas masuk gitu ya. Berapa banyak sebetulnya. Nah, dan masih banyak hal-hal yang lain. Tapi soal afirmasi ini mungkin bagi masyarakat yang tidak memandang dengan mindset yang benar, memandang bahwa wah enak banget ya penyandang disabilitas dapat jalur khusus. Tapi tidak pernah berpikir bahwa wah selama ini penyandang disabilitas dengan keterbatasan itu terbatas di publik, kok kasian ya, kok saya lebih enak ya dari mereka yang memiliki kelebihan dan memiliki sisi privilege yang lain. Tidak pernah terpikir seperti itu kan. Dan kalau misalnya bilang wah yang disabilitas enak banget ya bisa dapat jatah masuk perguruan tinggi negeri, yang sedangkan yang lain harus melalui seleksi yang lebih ketat, sebetulnya salah banget gitu ya. Melihat afirmasi ini adalah melihat seperti jalur lintasan trek lari. Trek lari itu kan kalau sebagai ilustrasi itu kan sifatnya berupa lingkaran ya, biasa mengelilingi sebuah lapangan. Dan jalur startnya itu tidak sama dengan yang posisinya di dekat dengan pusat lingkaran dan juga yang jauh. Biasanya yang di pusat lingkaran itu karena memang treknya lebih singkat, lebih pendek, dia berada di lebih belakang jalur startnya. Yang di sisi luar itu bisa agak lebih depan. Untuk apa itu tadi? Untuk memberikan sebuah kesetaraan, sebuah kesamaan akses, bahwa ya kalau misalnya yang di dalam sudah mendapatkan jalur lebih dekat, terus startnya juga sama, ya nggak fair dong buat yang di luar. Nah, penyandang disabilitas itu seperti itu. Untuk melalui sebuah jalan yang sama, dia harus melalui jalan yang mungkin melingkar-lingkar, berliku-liku, lebih jauh gitu loh. Jadi startnya memang harus dibuat lebih beda. Dan untuk melakukan sebuah perubahan itu upaya afirmasi dan juga mencapai kapasitas yang sama itu seperti ayam dengan telur, mana yang duluan? Ya, telur dulu apa ayam dulu? Bahwa kalau misalnya kita menunggu sampai ya kita inginnya tuh inklusif, yang betul-betul inklusif, bahwa ya SDM-nya dulu ditingkatkan, lalu nanti biar mereka bisa secara organik bisa berpartisipasi dan bersaing di dalam masyarakat. Ya tapi kalau seperti itu mau tunggu sampai kapan? Gitu ya. Beda dengan negara-negara yang mungkin seperti Australia yang mereka tuh welfare state ya, negara yang berbasis pada kesejahteraan sosial yang segala sesuatu sudah ada jaminannya, meskipun konsekuensinya pajak mereka sangat tinggi ya kan. Tapi seperti disabilitas tuh mereka punya jaminannya sendiri, punya fasilitas-fasilitasnya sendiri yang diberikan oleh negara. Yang itu adalah dalam upaya untuk menjamin kesetaraan tadi. Jadi ketika mereka mau bersaing ya bisa lah, karena memang startnya sudah dibuat lebih depan tadi oleh hal-hal yang mendasar. Sedangkan di negara kita, yang negara berkembang, yang dengan segala pembenarannya itu tidak bisa memberikan jaminan untuk semua warganya, apalagi yang penyandang disabilitas gitu ya, jaminan yang sangat mendasar. Itu tidak ada kesetaraan dari basic gitu loh. Secara basic aja sudah tidak setara. Jadi perlu dalam tanda kutip dipaksa
ada upaya afirmasi untuk memasukkan penyandang disabilitas ini ke sektor publik, untuk memberikan mereka kesempatan yang lebih, yang nantinya pada akhirnya akan memberikan shock efek kepada masyarakat atau para pembuat kebijakan di publik. Ketika mereka ini memang ada di sektor publik, mau tidak mau harus beradaptasi, mereka dilindungi oleh undang-undang, harus beradaptasi dan menyesuaikan, dan akhirnya baru ada perubahan. Karena negara kita memang kayak gitu. Harus dipaksa dulu baru mau. Seperti mungkin kita ingat ya waktu Terminal 3 Ultimate Soekarno-Hatta itu yang lama banget jadinya, dan pada akhirnya Pak Presiden itu memaksa untuk harus langsung dibuka aja apa adanya. Pada akhirnya ya baru terrealisasi gitu loh. Akhirnya baru terus dikebut perbaikannya dan lain-lain. Dan sepertinya negara kita memang begitu ya mentalitinya, bahwa kalau tidak dipaksa itu ya nggak bisa. Ibaratnya kalau nggak kepepet tuh nggak jadi pintar. Nah itu dia mungkin untuk refleksi saya hari ini. Tidak perlu ada selamat Hari Disabilitas Internasional, cukup kita melakukan aksi-aksi yang positif, langkah-langkah yang positif, dan apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk perbaikan penyandang disabilitas ke depannya ya. Dan semoga ini ke depan ya tidak hanya terus menjadi sebuah pameran ketidaksetaraan ya. Setiap tahun ada exhibition, setiap tahun ada peringatan atau dalam tanda kutip perayaan menyelamati Hari Penyandang Disabilitas, tapi masih hanya sebagai sebuah pameran ketidaksetaraan. Itu refleksi saya, dan ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia, dengan keyword di hari keempat ini pamer. Dan buat kamu yang suka dengan podcast ini atau mau yuk sama-sama belajar dengan saya, kita sama-sama diskusi, boleh ya di follow atau di subscribe podcast Perantau Ilmu di platform-platform kesayangan kamu seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau Anchor dan juga yang lainnya. Dan boleh juga ditinggalkan komentar ya di Spotify, ada di reply di situ, tinggalkan dong kesan dan pesannya, jadi buat feedback juga buat saya. Dan buat interaksi langsung dengan saya bisa juga ke Instagram @dimastereducation, atau juga email ke me@dimasmuharam.com. Thank you, bright people. Dimas is signing out, and see ya.